ditemuin kalau nggak dicari, yaitu Ricardo Semler, Maverick, The Success Story Behind the World's Most Unusual Workplace. Jadi ini buku tahun 93, berarti sudah 29 tahun, 30 tahun lah hampir. Jadi saya mendapatkan ini waktu ngambil S2 bisnis, jadi salah satu study case terbaik di dunia, perusahaannya namanya Semco Style. Kenapa? Perusahaannya, culture-nya itu sangat-sangat unik. Kenapa aku bilang unik? Buku ini ditulis 93 aja sangat-sangat unik. Apalagi yang versi update-nya, versi perusahaannya yang 30 tahun kemudian. Artinya 30 tahun lalu dia sudah menerapkan hampir yang, bahkan startup pun belum melakukan se-ekstrim yang dia lakukan setahu saya. Jadi di sini kayak apa ya, workers atau karyawan itu bisa bikin keputusan, bisa set waktu kerjanya sendiri, jam kerjanya, tempat kerjanya, target goal-nya, dan seterusnya. Dan ini bukan perusahaan kecil, karyawannya lebih dari 5.000 orang di perusahaan-perusahaan yang ada hubungannya sama manufacture, ada hubungannya sama security finance gitu, ada hubungannya sama mesin-mesin ATM, ada hubungannya sama kayak bahkan bikin resort juga. Tapi lucu banget sih cara dia running the company. Jadi bukunya banyak sekali cerita-cerita, tapi yang mau saya ceritain di sini hanya bagian belakangnya aja. Ini ada kayak 10-an gambar yang menjelaskan budaya perusahaan Semco Style di tahun 93. Nanti ada bukunya lagi yang terbaru, itu yang versi lebih barunya lagi. Tapi kita bayangin dulu, 93 ada perusahaan dengan peraturan kayak gini. Jadi karyawan masuk nggak ada peraturan, cuma kayak ada beberapa chart yang harus dia pahami. Oke, yang pertama nih, jadi kayak sederhana sih, organization chart. Jadi di Semco nggak ada namanya struktur, formal organization chart. Yang ada cuma kalau respect of the lead creates apa ya, jadi kayak kalau dia memang layak dihormati, dihargai sebagai leader, ya dia leader gitu, udah sederhana banget. Dan kalau memang bener-bener harus bikin struktur, dia di sebagian apa struktur perusahaan dia akan bikin struktur tapi pakai pensil. Jadi setelah dibuat bisa langsung dihapus atau dibuang gitu. Jadi dia benar-benar menghargai ya. Memang kalau kamu jiwai memimpin, orang akan menganggap kamu sebagai leader dan kamu akan otomatis sebagai leader. Ini kayak konsepnya tribe-nya Seth Godin, bahwa leader itu bukan yang berarti manajer. Bisa jadi leadernya bukan si manajer, tapi ya, tanpa perlu punya struktur dia bisa punya itu. Berikutnya adalah hiring. Before people are hired or promoted, the others in that unit have the opportunity to interview and evaluate the candidates. Jadi kalau hiring, yang harusnya nginterview atau mengevaluasi atau memutuskan bukan HR, bukan manajer, tapi tim yang mau kerja bareng dia. Sangat menarik, karena memang dia akan kerja rutin setiap hari bareng orang tersebut. Jadi dia berhak memutuskan. 3, working hours. Di Semco fleksibel banget working hours-nya. Jadi kayak, dan setiap orang bebas untuk bikin kayak goal setting sendiri, keeping track, dan seterusnya. Jadi kayak semua orang kerja dengan speed yang berbeda, dengan beda performance, beda waktu. Ada yang suka kerja pagi, ada yang kerja sore, ada yang kerja malam. Jadi kayak bebas, semua orang boleh melakukan apa yang mau mereka lakukan. Working environment berikutnya adalah we all want our people to feel free. Jadi kayak bebas banget mau mendekorasi. Sekarang udah mulai banyak. Clothing and appearance. Jadi kayak bebas banget mau pakai baju apapun. Padahal ini dulu perusahaan manufacture, perusahaan produksi, perusahaan yang strict dengan banyak rules. Terus tapi bebas mau pakai baju apa ya, yang penting kamu nyaman, pakai common sense saja. Bahkan misalnya dia pernah mau karyawannya mau memperbaiki mesin di perusahaan lain, oh kamu kok bajunya nggak gitu, ya udah dia tinggal ganti baju masuk lagi. Jadi no big deal, nggak perlu terlalu bikin banyak peraturan yang sebenarnya sangat tidak penting untuk perusahaan. Oke, berikutnya adalah authority. Di Semco itu benar-benar menghargai, nggak ada kata bullying, nggak ada orang nakut-nakutin, ngancem-ngancem kamu bakal kehilangan kerjaanmu atau aku lebih senior di sini. Kalau ketahuan itu, oh itu banyak punishment-nya tinggi sekali untuk orang-orang yang otoriter lah istilahnya, atau ngebully gitu dan seterusnya. Berikutnya unions. Unions itu serikat pekerja sangat penting. Bahkan kalau di Semco itu orang bebas mau bikin komunitas atau serikat pekerja dan seterusnya. Bahkan di sini malah si yang punya Semco, si Ricardo Semler ini malah sering main sama serikat pekerjanya dan menarik sekali, banyak yang muncul.
strike. Jadi kalau ada strike itu ada demo itu boleh bebas, boleh melakukan itu dan seterusnya. Tapi menariknya bertahun-tahun demo sangat jarang terjadi atau kayak kalau nggak salah cuma sekali terjadi karena apa? Tapi beres. Jadi sangat-sangat menarik. Change. Jadi Semco mengharapkan karyawannya malah gonta-ganti pekerjaan, tempat kerja sesuai dengan kemampuan dia saat itu, karakter dia saat itu, keinginan dia saat itu. Jadi kayak bebas banget. Participation, factory committees, jadi kayak bahkan kita ngasih garansi tentang kesehatan dan seterusnya. Yang menarik lagi, evaluation by subordinate. Jadi bukan bos ngevaluasi karyawan, tapi karyawan ngevaluasi bos. Wah, ini menarik banget. Hampir nggak ada di yang saya tahu ya, yang namanya karyawan ngevaluasi manajer. Jadi di sini yang namanya setahun 2 kali karyawan akan menerima kuesioner untuk mereview bosnya dan bosnya akan sangat dipertimbangkan nasibnya dari hasil review karyawan tersebut. Job security and age. Jadi kalau orang yang sudah punya umur lebih dari 50 tahun di perusahaan ini, dia punya special protection. Jadi hanya bisa di PHK atau dikeluarkan, dipecat setelah banyak sekali approval dari banyak sekali orang, bos, atasannya. Jadi orang-orang merasa lebih secure untuk kerja di Semco. Suggestion, bahkan suggestion itu Semco nggak percaya ngasih hadiah ke suggestion, tapi kayak dia pengen semua orang untuk ngasih suggestion. Private life, jadi tiap orang mau punya kehidupan kayak apapun ya bebas, itu nggak ada hubungannya sama kerjaan. Menarik. Semco Woman, jadi cewek juga diperhatikan. Vacation minimal 30 hari sebulan, setahun, 30 hari setahun harus diambil vacationnya. Ya intinya di sini ada perusahaan yang no rules. Ada satu buku bagus dari Netflix, judulnya juga tentang no rules, jadi nggak ada peraturan. Jadi kayak ini juga buku yang mungkin sangat lucu ngomongin budaya perusahaan. Thank you.